para mahasiswa dimanapun Anda berada. Senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Ekonometrika Lanjutan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pertemuan kita berlangsung secara daring. Saudara, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita dan topiknya adalah model simultan atau simultaneous model. Model simultan ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam ilmu ekonomi hubungan antar variabel tidak selalu berlangsung secara satu arah. Melainkan ada kalanya nanti hubungan antar variabel dalam teori ekonomi berlangsung dua arah. Nah, seperti apakah penjelasan model simultaneous ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita ini dari awal sampai selesai. Saudara, materi perkuliahan kita pada hari ini tentang model simultan akan dibagi dalam beberapa subpokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan melihat konsep dari simultaneous model itu seperti apa. Di mana dalam pemaparannya kita akan menggunakan pendekatan dua teori yang bisa memberikan desain kepada kita bagaimana yang disebut dengan atau konsep dari model simultan itu seperti apa. Nah, setelah kita memahami konsep model simultan, baru kemudian pada bagian ketiga, kita akan belajar cara mengidentifikasi model simultan. Dari hasil identifikasi model ini nanti akan menentukan metode estimasi apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita tahu cara mengestimasi model simultan, pada bagian terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menguji sebuah model simultan. Oke, sekarang kita mulai apa sih yang disebut dengan model simultan. Untuk memahami model simultan, seperti yang saya katakan di awal bahwa dalam teori ekonomi, hubungan antar variabel ekonomi itu tidak selalu berlangsung satu arah. Misalnya bahwa jumlah permintaan dipengaruhi oleh harga. Tetapi ada kalanya bahwa hubungan variabel ekonomi itu berlangsung secara dua arah. Nah, seperti misalnya kita gambarkan Y sama dengan fungsi dari X. Berarti bahwa X mempengaruhi Y. Nah, ada kalanya bahwa hubungan ini berlangsung bahwa X sama dengan fungsi dari Y. Atau Y mempengaruhi X. Nah, hubungan yang seperti ini kita sebut dengan hubungan dua arah. Nah, hubungan dua arah dalam ekonomi atau dalam teori ekonomi yang kita maksud bukanlah hubungan kausalitas, melainkan adalah hubungan yang menggambarkan model persamaan simultan. Nah, tentu masih bingung seperti apa maksudnya model simultan itu. Oke, mari kita coba gambarkan model simultan ini dengan menggunakan pendekatan teori, yaitu kita mulai dari teori Keynesian yang kita pelajari di teori ekonomi makro. Dalam teori ekonomi makro, kita ketahui bahwa model Keynesian menjelaskan bahwa pelaku ekonomi adalah pertama rumah tangga, kemudian perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Untuk model yang sederhana yang kita sebut dengan perekonomian dua sektor, pelaku ekonomi adalah pertama rumah tangga dan yang kedua adalah perusahaan. Di mana setiap sektor ekonomi atau pelaku ekonomi ini memiliki variabel pengeluaran. Kalau misalnya rumah tangga pengeluarannya dalam bentuk konsumsi, dan kalau perusahaan pengeluarannya nanti dalam bentuk investasi. Nah, kalau kita lihat teori konsumsi, bahwa teori konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan, sehingga besaran konsumsi sebesar C adalah dapat kita gambarkan dengan menggunakan persamaan ini. C sama dengan B0 tambah B1 Y. Nah, di mana Y adalah pendapatan. Lalu di dalam teori ekonomi
Keynesian kita ketahui bahwa Y itu adalah penjumlahan antara konsumsi dan investasi, atau kita sebut dengan pengeluaran agregat. Kalau C adalah pengeluaran rumah tangga dan I adalah pengeluaran perusahaan. Ya, jadi karena hanya ada dua pelaku ekonomi adalah rumah tangga dan perusahaan, sehingga pengeluaran agregatnya adalah C dan I. Oke, nah secara grafik kita bisa lukiskan begini, bahwa keseimbangan perekonomian dua sektor ini akan tercapai ketika nilai dari C tambah ini memotong kurva yang menggunakan atau yang memotong kurva warna merah ini, yaitu garis yang dibentuk 45 derajat antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Oke, sehingga bahwa di setiap titik merah ini menunjukkan keseimbangan ekonomi makro. Lalu, karena dia atau yang kita gambarkan adalah perekonomian dua sektor, maka pengeluaran agregat itulah C dan I. Oleh karena itu, maka ketika di titik E inilah kita akan mendapatkan keseimbangan ekonomi makro dengan jumlah pendapatan sebesar Y bintang dan konsumsi sebesar C bintang. Nah, di dalam teori Keynesian ini juga bahwa diasumsikan investasi adalah konstan, ya, tidak dalam perekonomian dua sektor. Oke, nah kalau kita identifikasi kemudian variabel yang ada dalam model ini, Y sama dengan C tambah I, Y dan C ini kita sebut dengan variabel endogen, dan I adalah variabel eksogen. Artinya bahwa variabel pendapatan dan variabel konsumsi nilainya ditentukan dari model, sedangkan investasi ditentukan di luar model, yaitu dalam teori investasi kita kenal bahwa investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Oke, karena model Keynesian yang kita gambarkan tadi adalah merupakan gambaran ekonomi dua sektor, maka kalau kita lukiskan model ekonometrikanya, kita akan mendapatkan dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan C atau persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3 ini kita sebut dengan persamaan perilaku ekonomi atau behavior economic equation. Karena apa? Karena besaran dari konsumsi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi banyak faktor lain yang diwakili oleh nilai residual. Misalkan selera, kemudian suku, dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Oke. Sedangkan persamaan 4 kita sebut dengan persamaan identitas. Sehingga bahwa dalam persamaan 4 ini tidak ada nilai residualnya. Yaitu bahwa di dalam persamaan 4 ini, ya, besaran dari nilai Y adalah merupakan penjumlahan dari C dan I. Nah, di dalam persamaan 4 ini juga kita selain dari tidak ada residual dalam modelnya atau dalam persamaannya, maka di mana dalam persamaan 4 ini juga kita tidak memiliki parameter yang tidak kita ketahui. Ya, jadi sudah jelas bahwa di dalam persamaan 4 kita bisa mengetahui nilai I karena I adalah konstanta. Ya, C juga demikian, sehingga penjumlahan I dan C adalah merupakan nilai dari Y. Saudara, persamaan 3 dan 4 yang kita gambarkan sebelumnya kita sebut sebagai model struktural atau struktural model, karena dalam model tersebut kita menggambarkan struktur ekonomi, yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Nah, persamaan 3 dan 4 ini juga kita sebut dengan model simultan atau simultaneous model. Disebut dia model simultan karena
nilai dari variabel C dan Y atau konsumsi dan pendapatan dari kedua model ditentukan secara bersamaan. Sehingga persamaan 3 dan persamaan 4 kita sebut dengan model simultan. Nah, variabel I dalam model kita adalah kita sebut sebagai variabel eksogen. Karena nilainya adalah ditentukan di luar dari model. Seperti yang saya katakan tadi bahwa besar kecilnya investasi bergantung kepada tingkat suku bunga. Berarti bahwa investasi nilainya ditentukan di luar dari model. Nah, karena nilainya adalah konstanta seperti yang diasumsikan dalam model Keynesian dua sektor, nilainya adalah konstanta, maka variabel I dalam model yang kita bicarakan di persamaan 3 dan 4 ini bersifat non-stokastik. Artinya bahwa nilainya tidak random atau sebuah bilangan yang konstan. Nah, sedangkan kalau variabel C dan Y adalah merupakan variabel stokastik, yaitu nilainya yang bersifat random. Ya, ketika nilai Y berubah, tentu C akan berubah. Berarti bahwa C dan Y adalah sifatnya stokastik. Nah, kita perhatikan nilai residual pada persamaan C tadi, ya, adalah merupakan residual yang diasumsikan bersifat pertama, expected value-nya adalah 0. Yang kedua, varian dari residualnya adalah sebesar sigma pangkat 2 dan kovarian adalah sama dengan 0. Artinya bahwa residual pada persamaan 3 memenuhi diasumsikan memenuhi asumsi klasik dalam metode ordinary least square. Karena begitu, maka sesungguhnya metode atau model simultaneous ini bisa diestimasi dengan metode ordinary least square. Nah, untuk menggambarkan model simultaneous ini, kita bisa melihat gambar seperti ini. Ya, kalau kita lihat sisi sebelah kiri, inilah merupakan model atau gambaran model regresi yang umum kita kenal, yaitu model regresi satu arah. Ya, kalau misalnya regresinya adalah regresi linear berganda, maka modelnya seperti ini, yaitu bahwa pendapatan dipengaruhi oleh konsumsi, ya, dan residual dipengaruhi oleh atau mempengaruhi konsumsi. Berarti bahwa ini adalah merupakan model regresi yang satu arah. Nah, ada kalanya seperti yang saya katakan tadi bahwa ada kalanya variabel ekonomi ini memiliki pengaruh yang dua arah. Ini contohnya misalnya gambar sebelah kanan. Bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, selain pendapatan, residual juga mempengaruhi konsumsi. Yaitu residual ini diwakili oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa ya, investasi ini menjadi penentu dari tingkat pendapatan. Karena pendapatan adalah penjumlahan antara investasi dan konsumsi. Berarti bahwa konsumsi juga mempengaruhi pendapatan. Nah, antara pendapatan dan konsumsi adalah hubungan dua arah. Oke. Kemudian antara investasi dengan konsumsi sesungguhnya ada hubungannya, tetapi hubungan yang tidak langsung. Ya, jadi karena investasi mempengaruhi pendapatan dan pendapatan mempengaruhi konsumsi, berarti bahwa investasi juga mempengaruhi konsumsi. Sama halnya juga dengan residual. Bahwa residual mempengaruhi konsumsi, konsumsi mempengaruhi pendapatan, berarti secara tidak langsung residual mempengaruhi pendapatan. Nah, jadi karena ada hubungan dua arah dalam model atau dalam gambar yang saya jelaskan ini, maka model ini kita sebut dengan model simultan.
Nah, saudara, untuk mencari penyelesaian persamaan 3 dan 4 seperti yang kita gambarkan tadi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan atau membentuk model turunannya atau persamaan turunan yang kita sebut dengan reduced form model, yaitu sebuah persamaan turunan yang kita hasilkan, yaitu yang kita buat untuk mendapatkan nilai Y dan C secara bersamaan atau secara simultan. Nah, perlu Anda harus ketahui di sini bahwa dalam membentuk persamaan turunan atau reduced form ini ada ketentuan yang harus diperhatikan di sini. Ya, bahwa haruslah jumlah persamaan struktural sama dengan jumlah variabel endogen. Ya, jadi kalau misalnya pada persamaan 3 tadi kita anggap bahwa Y dan C adalah variabel endogen, ada 2 buah, berarti persamaannya haruslah 2. Nah, karena persamaannya ada 2, maka kita bisa melakukan atau membentuk persamaan turunan atau membuat reduced formnya. Nah, bagaimana cara mereduce form dari persamaan 3 dan 4 di atas? Caranya adalah kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Oke, kalau tadi persamaan 3-nya adalah ini, yaitu C sama dengan B0 tambah B1 YT tambah IP, dan persamaan 4 adalah Y sama dengan C tambah I. Maka karena di sini ada Y, maka Y kita ganti dengan C tambah I. Nah, setelah kita ganti nilai Y dengan C tambah I, kita sederhanakan atau kita selesaikan persamaan ini dengan cara mengalihkan B1 ke dalam kurung. Ya, setelah kita kalikan, maka kita akan menghasilkan persamaan ini. Ya, B1 kali C adalah B1C, B1 kali I adalah B. Nah, di persamaan ini kalau kita perhatikan ada variabel yang sama, yaitu adalah variabel C. Nah, supaya bisa diselesaikan, maka variabel C pindah ruaskan ke sebelah kiri, dari positif menjadi negatif, sehingga kita peroleh persamaan ini. Oke, nah kita keluarkan nilai C-nya, atau untuk bisa kita dapatkan C-nya, kita keluarkan C-nya, sehingga kita peroleh 1 kurang B, 1 kali dengan C. Oke, setelah kita keluarkan C-nya, maka kita dapat pengali atau koefisien dari C itu adalah 1 kurang B1. Nah, 1 kurang B1 ini kita jadikan pengali atau kita lakukan kali silang ke bawah. Ya, jadi kita kali silang ke bawah, sehingga kita dapatkan bahwa C sama dengan B0 per 1 kurang B1 tambah B1 per 1 kurang B1 IT tambah 1 per 1 kurang B1 EP. Nah, setelah atau kalau kita sederhanakan ya, kita sederhanakan misalnya B0 per 1 kurang B1 ini sama dengan Pi besar atau Pi 0. Kemudian B1 per 1 kurang B1 ini adalah Pi1. Lalu 1 per 1 kurang B1 kali ET adalah VT. Maka kita dapatkan model reduced form dari persamaan 3 dan 4 seperti pada persamaan 5. Nah, dari persamaan 5 ini kita bisa katakan bahwa persamaan 5 ini merupakan persamaan reduced form. Kemudian P0 dan P1 adalah parameter reduced form. Sedangkan VT disebut dengan residual reduced form. Jadi reduced form yang kita hasilkan seperti persamaan 5 kita dapatkan dari persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, karena pada persamaan 3 tadi kita katakan bahwa residualnya memenuhi asumsi klasik, kita anggap atau diasumsikan begitu, maka residual VT ini juga kita menganggapnya memenuhi asumsi klasik.
yaitu bahwa expected value dari VT-nya adalah 0, varian dari VT-nya adalah sigma kuadrat, dan kovarian VT dan VT sebelumnya adalah 0. Jadi inilah sifat dari residual yang kita dapatkan dari reduced form-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan nilai parameter P0 dan P1. Nah, untuk mendapatkan nilai parameter dari P0 dan P1, maka kita akan membuat atau mengestimasi model dari reduced form-nya, yaitu kita estimasi dengan metode OLS. Karena kita tadi menganggap ya bahwa model reduced form-nya atau residual reduced form-nya memenuhi asumsi klasik. Karena residual dari persamaan sebelumnya memenuhi asumsi klasik. Nah, walaupun sebenarnya nanti ada sebuah penegasan kepada kita bahwa dalam model simultaneous ini kita tidak bisa menggunakan metode estimasinya dengan metode OLS. Nah, cara mendapatkan nilai P0 dan P1 ini ya adalah reduced form dari persamaan pendapatan ya yang kita peroleh dengan cara mensubstitusi persamaan 5 ke dalam persamaan 4. Nah, jadi kalau persamaan 4 tadi adalah Y sama dengan C tambah IT, ya, dan kemudian kita sudah dapatkan bentuk reduced form dari persamaan sebelumnya, yaitu di persamaan 5, maka setelah kita ganti nilai dari C-nya, ya, sebesar ini, ya, ini nilai C yang tadi kita dapatkan di persamaan 5, ya, maka kita bisa sederhanakan persamaan ini. Caranya adalah kita perhatikan di sini ada I, di sini ada I. Maka kita satukan, kita peroleh ini. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan lagi ya, kita satu ini kita samakan penyebutnya, berarti 1 kurang per BI kalikan dan tambahkan dan BI. Ya, BI kurang BI adalah 0, berarti tinggal 1 per 1 kurang BI. Oke. Nah, jadi inilah persamaan yang kita sederhanakan. Nah, apabila ini kita anggap adalah P2, ini adalah P3, ya, dan ini adalah VT, maka kita akan mendapatkan persamaan 6, yaitu YT sama dengan P2 tambah P3 tambah IT tambah VT. Sama seperti pada reduced form fungsi konsumsi, nilai persamaan 4 yang kita peroleh tadi, kita juga bisa estimasi dengan metode OLS. Ya, jadi setelah kita estimasi, maka kita akan mendapatkan nilai prediksi dari konsumsi dan pendapatan, yaitu digambarkan oleh persamaan 7 dan persamaan 8. Nah, dari persamaan 7 dan persamaan 8 ini ada atau arti nilai dari P yang kita dapatkan, yaitu P1 dan P3-nya. Variabelnya kan sama-sama IT, tetapi nilai P-nya atau nilai koefisiennya berbeda. Untuk persamaan 7, koefisien adalah P1, dan untuk persamaan 8, koefisien adalah P3. Apa arti dari P1 dan P3 ini dalam persamaan 7 dan 8? Ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa P1 dan P3 ini, ya, yaitu hasil estimasinya, menunjukkan multiplier effect dari investasi. Artinya bahwa perubahan dari investasi dapat mempengaruhi keseimbangan konsumsi dan pendapatan. Itu yang pertama dari nilai atau arti dari P1 dan P2 ini. Yang kedua, artinya adalah mengestimasi nilai konsumsi dan pendapatan pada berbagai tingkat investasi. Nah, jadi ketika investasinya berubah, maka tentu konsumsi berubah.
Demikian juga dengan persamaan 8, ketika I-nya berubah, maka tentu pendapatan juga berubah. Nah, inilah arti dari atau makna yang terkandung dalam nilai hasil estimasi parameter ya yang kita dapatkan, yaitu P1 dan P3. Nah, jadi beginilah cara penggambaran model simultaneous ya atau model simultan dengan menggunakan pendekatan teori Keynesian dengan melihat perekonomian yang sederhana, perekonomian yang dua sektor. Saudara, agar lebih mendalam pemahaman Anda tentang model simultan, pada bagian selanjutnya ini kita akan menggambarkan model simultan dengan pendekatan teori demand dan supply. Nah, seperti yang kita pelajari pada teori ekonomi mikro, kita ketahui bahwa demand dan supply itu ditentukan oleh harga atau price. Nah, keseimbangan kita akan peroleh ketika kekuatan demand dan supply ini terjadi, yaitu akan membentuk harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, kalau misalnya kita menganggap bahwa fungsi demand dan fungsi supply ini adalah fungsi yang linear, karena pada beberapa pembahasan atau pada bagian tertentu ya fungsi demand dan supply ini bentuknya bisa jadi yang non-linear. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan pemahaman kita anggap bahwa fungsi demand dan supply bersifat atau fungsinya linear. Nah, oleh karena itu maka model ekonometrik dari demand dan supply ini dapat kita lukiskan seperti persamaan 9 ya dan persamaan 10. Nah, persamaan 9 ini menggambarkan fungsi demand dan persamaan 10 menggambarkan fungsi supply. Bahwa yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah harga dan yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah harga. Karena inilah model ekonometrika, maka kita mengakomodir variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam model dalam bentuk variabel residual. Nah, ada catatan penting yang harus Anda ketahui di sini bahwa nilai alfa 1 yaitu koefisien dari P di fungsi demand haruslah kecil sama dengan 0 atau kecil dari 0. Ya, berarti haruslah tandanya negatif. Karena apa? Sesuai teori, hubungan antara harga dan jumlah permintaan itu adalah hubungan yang berbalik arah. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Maka tanda dari koefisien P itu mestinya haruslah negatif. Nah, keseimbangan di pasar akan tercapai dengan syarat bahwa jumlah keseimbangan haruslah sama dengan jumlah penawaran. Nah, kalau kita identifikasi persamaan ini, QD ini menunjukkan jumlah permintaan, QS menunjukkan jumlah penawaran, P adalah harga, E adalah residual. Sedangkan alfa 0 dan beta 0 adalah konstanta, alfa 1 dan beta 1 adalah koefisien. Nah, dari persamaan 9 dan persamaan 10 yang kita gambarkan tadi, maka kita bisa katakan bahwa persamaan 9 dan persamaan 10 itu adalah merupakan persamaan yang simultan. Karena dengan dua persamaan ini kita bisa menentukan dua variabel sekaligus atau secara bersamaan, yaitu variabel harga dan variabel quantity, dengan cara menyamakan jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Ya, jadi 9 dan 10 merupakan persamaan simultan. Nah, kalau kita identifikasi variabel P dan variabel Q dalam model simultan yang digambarkan oleh persamaan 9 dan 10 adalah merupakan variabel yang bersifat endogen. Artinya bahwa kedua variabel ini nilainya ditentukan dari dalam model. Nah, sedangkan variabel eksogennya tidak ada dalam persamaan 9 dan 10.
Perubahan nilai residual pada persamaan 9, misalkan kita menganggap pendapatan masyarakat, ya misalnya digambarkan oleh residual. Nah, pendapatan masyarakat kalau berubah tentu akan menggeser kurva permintaan. Ya, berarti daya belinya semakin meningkat, akan menggeser kurva demand ke kanan. Nah, sebaliknya kalau misalnya pendapatan turun, maka akan menggeser kurva demand ke kiri, menunjukkan daya beli yang menurun. Kemudian nilai perubahan pada nilai residual di fungsi supply, yaitu di persamaan 10, ini bisa digambarkan oleh peningkatan harga input. Harga input dalam proses produksi seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Ketika terjadi peningkatan harga input, tentu biaya produksi meningkat. Nah, ketika biaya produksi meningkat, maka akan mendorong peningkatan harga jual dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, maka kurva supply ini akan menggeser ke kiri. Ya, kira-kira kurvanya seperti ini. Ya, mula-mula D0 ya dan S0. Setelah ada perubahan pada pendapatan masyarakat, mendorong daya beli masyarakat meningkat, ya, sehingga kurva demand-nya bergeser dari D0 ke D1. Sebelum peningkatan pendapatan, kuantiti yang diminta konsumen adalah Q0 pada harga P0. Tetapi ketika pendapatannya naik, daya belinya naik, maka tentu juga dibarengin oleh peningkatan harga produk, sehingga harga naik dari P0 menjadi P1. Nah, inilah kira-kira gambaran pergeseran kurva demand. Nah, sedangkan kurva supply juga bisa bergeser ya, karena adanya perubahan pada misalnya biaya variabel yang ditentukan oleh perubahan dari biaya produksi. Oke, ketika misalnya biaya produksinya turun, naik ya, karena ada peningkatan harga input, tentu akan mendorong peningkatan harga di pasar. Oke, jadi inilah kira-kira gambaran pergeseran kurva demand dan kurva supply. Nah, perubahan pada kurva demand tadi bisa digambarkan seperti ini ya, kenaikan harga ya pada variabel bebas karena kenaikan residual ya akan menunjukkan adanya autokorelasi pada kedua persamaan. Ya, jadi kalau tadi harga berubah, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan. Kalau harganya berubah juga mempengaruhi jumlah penawaran. Ya, berarti akan berpengaruh pada faktor autokorelasi. Nah, dan demikian bahwa satu ini sudah tergambar ya. Kalau kita estimasi model simultaneous ini dengan metode OLS, ya tentu sudah melanggar asumsi autokorelasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian model simultaneous ini untuk teori demand dan supply yang kita pelajari barusan, ya bisa diestimasi kalau misalnya sudah bisa atau sudah kita membentuk persamaan reduced formnya. Karena kalau langsung pasti tidak bisa, yang tadi sudah melanggar asumsi autokorelasi. Oleh karena itu kita bentuk reduced formnya, ya, yaitu dengan cara melakukan modifikasi terlebih dahulu persamaan 9 dan persamaan 10. Ya, karena di dalam persamaan 9 dan persamaan 10 ini ya belum ada variabel yang eksogen, semua variabelnya bersifat endogen. Oke. Nah, agar bisa kita membentuk variabel atau fungsi reduced formnya. Nah, caranya bagaimana? Modifikasi persamaan 9 dan 10 ini kita tambahkan variabel bebas saja. Misalnya apa? Pada variabel atau pada fungsi permintaan, kita tambah pendapatan. Ya, bahwa permintaan terhadap sebuah produk selain dari harga produk itu sendiri juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kemudian pada fungsi supply kita tambahkan harga sebelumnya, bahwa jumlah penawaran saat ini
selain dari harga saat ini yang menentukannya, penentunya juga adalah harga sebelumnya. Oke, di mana variabel IT dan PT kurang 1 ini, ya, setelah kita tambahkan dalam model, kita sebut sebagai fungsi atau variabel yang bersifat eksogen. Setelah kita melakukan modifikasi persamaan 9 dan persamaan 10 menjadi persamaan 11 dan 12, maka untuk membentuk reduced form modelnya, ya, kita kembali ke syarat keseimbangan, yaitu bahwa keseimbangan pasar itu terjadi kalau QD sama dengan QS. Nah, kita ganti nilai QD dan QS-nya. Kita akan dapatkan persamaan 13 ini. Oke. Nah, dari persamaan 13 ini, kita akan mencari nilai P keseimbangan dan Q keseimbangan. Jadi ada dua variabel yang kita cari secara bersamaan, maka disebut dengan variabel atau fungsi simultan. Oke, bagaimana cara mencari P dan Q? Kita cari P terlebih dahulu. Ya, dengan cara menyisihkan variabel yang serupa. Di sini ada P di sebelah kanan, di sebelah kiri juga ada P. Kita pindah ruaskan. Selebihnya yang ada di sebelah kiri pindah ruaskan ke kanan. Sehingga kita dapatkan ini. Ya, alfa 1 PT kurang B1 PT, ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita keluarkan PT-nya, berarti PT kali alfa 1 kurang beta 2. Ini ya. Oke, kita sisihkan alfa I-nya juga, ya, dan seterusnya. Lalu alfa kurang 1 atau alfa 1 kurang beta 1 ini kita kali silang ke bawah untuk mendapatkan nilai PT, sehingga PT sama dengan ini. Ya. Jadi alfa 1 kurang beta 1 menjadi pembagi dari B0 kurang alfa 0. Menjadi pembagi dari ini. Menjadi pembagi dari ini. Dan menjadi pembagi dari ini adalah ini. Oke. Nah, atau kalau kita sederhanakan, maka ya kita mendapatkan harga keseimbangan pasar itu sebesar P0 sama dengan P0 tambah P1 PT kurang 1 tambah P2 IT tambah VT. Nah, di mana nilai dari P0, P1 dan P2 serta VT ini adalah ini. Ya. Berarti meringkas dari persamaan sebelumnya. Setelah kita mendapatkan harga keseimbangan dari reduced form modelnya, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai kuantiti keseimbangan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mensubstitusikan nilai harga keseimbangan yang kita peroleh di persamaan 12 ini ke persamaan, boleh persamaan demand atau persamaan supply yang ada di persamaan 9 dan persamaan 10. Nah, agar lebih mudah kita ambil misalnya persamaan demand, yaitu QD T sama dengan ini. Nah, jadi karena kita sudah dapatkan PT-nya, kita ganti nilai PT-nya untuk mendapatkan nilai QD. Oke, ini cara menggantikannya ya. Ini nilai PT-nya. Oke, setelah kita dapatkan nilai QT-nya, ya, sama seperti yang saya katakan tadi ya, yang sama dikumpulkan, ya, jadi menjadi persamaan ini, ya. Oke, jadi kalikan ke dalam ya alfa 1-nya. Oke, jadi setelah kita selesaikan seperti ini ya, maka kita akan mendapatkan keseimbangan kuantiti dari demand itu adalah QT sama dengan ini. Seperti persamaan. Oke. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilai QD-nya itu adalah, nah ini nilai QD atau nilai Q keseimbangan. Yaitu adalah setelah kita ubah bentuknya ya, persamaannya, atau secara ringkas kita atau sederhana kita bisa tuliskan bahwa hasil dari Q keseimbangan
dari reduce form yang kita lakukan adalah P3 tambah P4 PT kurang 1 tambah P5 T tambah T. Ya, jadi beginilah cara membuat reduce form sebuah model simultan. Saudara, setelah kita memahami konsep dari model simultan, yaitu membentuk reduce formnya yang kita dapatkan dari persamaan struktur untuk mengestimasi modelnya. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mengidentifikasi model simultan. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita akan menentukan apa metode estimasi yang tepat untuk model simultan yang kita miliki. Penentunya adalah apakah modelnya itu adalah teridentifikasi atau tidak. Lalu bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada bagian ini. Oke, identifikasi model ini kita gunakan untuk menentukan apakah persamaan simultan ini bisa diestimasi atau tidak. Ya, jadi ini cara penentuannya. Nah, metode yang kita gunakan untuk menilai atau mengidentifikasi sebuah model simultan adalah yang pertama model atau metode order condition, dan yang kedua adalah metode rank condition. Kita mulai pada order condition. Nah, yaitu adalah kita membuat kemungkinan persamaan simultan ini dalam 3 bagian besar atau bagian bentuk ya. Yang pertama bahwa bisa jadi model simultan ini adalah tidak teridentifikasi. Yang kedua teridentifikasi, dan yang ketiga terlalu teridentifikasi. Nah, jadi kalau misalnya tidak teridentifikasi model simultannya, maka tentu model tersebut tidak bisa diestimasi. Ya. Nah, yang bisa diestimasi itu adalah apabila model simultannya teridentifikasi atau terlalu teridentifikasi. Oke. Agar mudah kita pahami, maka ada beberapa notasi yang harus Anda pahami dalam melakukan identifikasi sebuah model simultan. Nah, yang pertama adalah M besar. M besar ini nanti kita akan gunakan sebagai simbol menunjukkan jumlah variabel endogen. Ya, kemudian M kecilnya menunjukkan jumlah variabel endogen untuk persamaan tertentu. Kemudian K besarnya adalah menunjukkan jumlah variabel eksogennya, dan K kecil adalah menunjukkan variabel eksogen pada persamaan tertentu. Nah, setelah kita pahami notasi tersebut, maka ada aturan yang berlaku untuk menentukan apakah persamaan simultannya ini teridentifikasi, tidak, atau terlalu teridentifikasi. Aturannya apa? Yang pertama adalah kalau misalnya M kurang 1 dan K kurang 1 itu adalah tepat, maka kita katakan dia teridentifikasi. Yang kedua, kalau dia lebih, berarti terlalu teridentifikasi. Sebaliknya, kalau kurang, tidak teridentifikasi. Nah, ini langkah atau aturan yang pertama. Aturan yang kedua yang lebih mudah kita pahami adalah menggunakan formula seperti pada aturan 2 ini. Yaitu jika K2, K besar kurang K kecil, kecil dari M kecil kurang 1, maka kesimpulannya tidak teridentifikasi. Kemudian kalau K besar kurang K kecil sama dengan M1 kurang 1, maka kesimpulannya adalah teridentifikasi, dan terlalu teridentifikasi kalau K besar kurang K kecil lebih besar dari M kurang 1. Nah, agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal ya. Misalnya, pada fungsi demand dan supply yang kita gambarkan,
Sebelumnya pada pasal atau pada persamaan 9 dan persamaan 10. Ini fungsi demand kita dan ini fungsi supply-nya. Oke, sekarang kita coba identifikasi bahwa Q dan P adalah variabel endogen. Oke, dan kemudian ya, kita bisa menghitung atau besaran dari variabel endogennya itu adalah 2. Ya. Kemudian K-nya adalah 0. Oke, karena di sini tidak ada variabel yang eksogen. Oke, oleh karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi demand ini, ya, fungsi demandnya adalah tidak teridentifikasi serta fungsi supply-nya. Ya, karena apa? M kurang satunya ya tidak tepat atau tidak sesuai. Ya, karena M-nya 2 kurang 1 1. Apakah hanya satu variabel endogen? Tidak, yang ada adalah 2. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Misalnya begini. Fungsi demand dan fungsi supply misalnya ditujukan pada persamaan 11 dan 12. Yaitu setelah kita modifikasi tadi menambah beberapa variabel bebas. Oke, nah jadi karena QD dan P adalah bersifat endogen, maka I dan PT kurang 1 adalah bersifat eksogen. Oke, atau kalau kita identifikasi bahwa M besarnya adalah 2 dan M kecilnya adalah 2, K besarnya adalah 2 dan K kecilnya adalah 1. Oke, karena kita bisa menyimpulkan bahwa K besar kurang K kecil sama dengan 1, kemudian M kurang 1 juga adalah 1, ya, maka persamaan ini ya adalah baik demand dan supply-nya teridentifikasi. Saudara, setelah kita memahami bagaimana cara mengidentifikasi sebuah fungsi atau persamaan simultan, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana cara mengestimasi model simultan. Oke, mari kita lihat dulu sebelumnya sifat atau karakteristik dari model simultan. Karena dalam model simultan kita ketahui ada variabel endogennya, maka dipastikan bahwa variabel endogen ini memiliki korelasi terhadap residual. Ya, kalau misalnya variabel endogennya ini adalah dependen ya tidak ada masalah. Tapi variabel bebasnya bersifat endogen dan berkorelasi dengan residual, maka akan menyebabkan nilai estimasinya tidak lagi blue apabila diestimasi dengan metode OLS. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya pada model simultan ini ya estimasi modelnya tidak lagi tepat menggunakan model OLS. Ya, karena apa? Karena kalau kita gunakan metode OLS untuk mengestimasi model simultan akan menghasilkan estimator yang bias dan tidak konsisten. Nah, sebagai alternatifnya apa? Ada 2. Yang pertama, metode indirect least square atau ILS dan metode two-stage least square. Jadi mengestimasi model simultaneous ini lebih tepat adalah menggunakan model kedua ini, yaitu indirect least square dan two-stage least square. Nah, kapan kita akan gunakan model indirect least square atau ILS ini? Kalau misalnya apabila variabel atau persamaan yang kita miliki dalam fungsi simultan adalah teridentifikasi. Nah, tetapi kalau terlalu teridentifikasi, maka lebih tepat kita estimasi model tersebut menggunakan metode two-stage least square.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme metode indirect least square ini atau ILS. Oke, metode ILS ini adalah merupakan metode estimasi struktural di mana metode ILS dari model menggunakan metode ILS dari model reduced formnya. Oke. Nah, mekanismenya seperti ini. Pertama kita bentuk model reduced formnya dari persamaan struktural. Seperti yang kita ceritakan tadi. Ya, kalau misalnya pada teori Keynesian atau pada teori demand dan supply. Setelah kita dapatkan persamaan turunannya atau reduced formnya, maka kita estimasi model reduced form itu secara individu dengan menggunakan metode OLS. Tujuannya apa? Untuk memperoleh koefisien dari persamaan strukturalnya. Metode estimasi yang kedua untuk mengestimasi model simultaneous adalah two-stage least square. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, tadi kita sudah ketahui bahwa kapan menggunakan ILS dan kapan menggunakan TSLS. Jadi TSLS ini apabila persamaan dari model simultannya terlalu teridentifikasi. Jadi metode TLS inilah merupakan metode umum yang kita gunakan untuk mengestimasi model simultan. Ya, selain juga ini kita gunakan sebelumnya untuk mengestimasi model autoregresif. Mekanismenya seperti apa? Bahwa pertama, untuk menghilangkan unsur korelasi antar variabel bebas dengan residu, terutama variabel bebas yang bersifat endogen, maka masing-masing individu atau secara individu dalam persamaan itu diestimasi secara individu dengan menggunakan metode OLS. Nah, persamaan yang kita pakai adalah persamaan di mana kita masukkan semua variabel endogennya ke dalam persamaan simultan. Oke. Tujuannya adalah untuk mendapatkan prediksi variabel terikat. Setelah itu kita ganti nilai masing-masing variabel terikat dengan nilai variabel terikat hasil estimasi. Ya, yang telah kita estimasi tadi melalui persamaan reduced form. Lalu setelah itu kita regres menggunakan metode OLS. Selanjutnya adalah bagaimana cara menguji apakah model ini menganut masalah simultanitas atau tidak. Lalu mengecek apakah variabel dalam model simultan kita bersifat endogen atau eksogen. Nah, masalah simultaneous yang pertama adalah kita sebut dengan simultanitas. Nah, simultanitas ini sebuah masalah dalam model simultan karena variabel bebas yang bersifat endogen memiliki korelasi dengan residual. Ya, oleh karena itu tadi alasannya bahwa kalau kita estimasi model simultan dengan metode OLS, maka akan menyebabkan estimatornya tidak bias dan tidak efisien, atau dia bias dan tidak efisien. Nah, untuk menguji apakah ada masalah simultanitas dalam model simultan, kita gunakan uji Hausman. Nah, misalnya bagaimana kita atau mekanisme kerjanya, kita kerja atau kita jelaskan dengan sebuah contoh kasus. Misalnya begini, permintaan dan penawaran terhadap ekspor komoditi, kita bisa tuliskan ini persamaan 16 dan persamaan 17. Persamaan 16 menggambarkan kurva demand ekspor dan persamaan 17 menggambarkan kurva supply-nya. Oke, setelah itu kemudian kita membentuk reduced formnya. Ya, dari persamaan 16 dan 17 kita bentuk reduced form seperti yang kita ceritakan pada teori Keynesian dan teori demand dan supply tadi. Oke. Nah, reduced form katakan seperti persamaan 18. Lalu kemudian kita
estimasi persamaan 18-nya untuk mendapatkan P hasil estimasi, P hat, ya, serta residualnya. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita regresi, ya. Lalu kita akan mendapatkan nilai dari PT dan VT. Oke, nah bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara menyimpulkannya apakah ada masalah simultanitas dalam model kita atau tidak? Ya, apabila variabel terikannya QT, variabel bebasnya adalah PT. Nah, kalau misalnya dan residual dari variabel atau persamaan 18 ya. Kalau misalnya nilai VT-nya ini signifikan atau menolak H0, maka kita boleh katakan ada masalah simultanitas. Alat uji simultan dalam model simultan yang kedua adalah uji eksogenitas, yaitu alat uji untuk memastikan apakah variabel yang kita gunakan bersifat endogen atau bersifat eksogen. Alat ujinya sama seperti tadi ya, adalah menggunakan uji Hausman. Nah, caranya adalah misalnya kita menganggap permintaan dan penawaran uang itu seperti persamaan 20 dan 21. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap bahwa M itu adalah jumlah uang, R adalah suku bunga, dan P adalah harga, maka pertanyaan adalah apakah Y ini bersifat endogen atau eksogen? Nah, untuk menjawabnya, ya kita membentuk Rijal-Schwarm-nya dulu. Ya, seperti yang tadi ya, kita akan dapatkan persamaan 20 dan persamaan 23. Setelah dapat persamaan Rijal-Schwarm-nya, maka persamaan 23 ini kita estimasi dengan metode WLS untuk mendapatkan nilai dari Y hat-nya. Ya, jadi setelah kita estimasi persamaan 23, kita akan dapatkan nilai Y hat. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y hat ini, maka Y hat ini kita jadikan sebagai salah satu variabel bebas ya di persamaan sebelumnya, yaitu ini persamaan 21 ya. Di persamaan 21 sebelumnya. Ya, seperti di persamaan 21 ini ya. Jadi persamaan 21 ini kita gunakan kembali, kita tambahkan Y hat-nya. Lalu kita estimasi ya, setelah kita tambahkan Y hat-nya, kita estimasi menggunakan metode LS. Ya, ini persamaannya. Nah, apabila nilai B2-nya ini nanti signifikan, maka kita akan menolak hipotesa 0. Kalau B2-nya signifikan. Nah, apa artinya ini? Bahwa variabel Y kita bersifat endogen. Nah, jadi beginilah cara menguji endogenitas dalam sebuah model simultan. Nah, jadi begitulah saudara ya mekanisme kerja model simultaneous ini. Dimulai dari pemahaman modelnya, kemudian tentu didasari pada teori, lalu membentuk Rijal-Schwarm-nya ya, sampai pada pengujian dari model simultan ini. Saya pikir cukup demikian ya materi pembelajaran kita tentang model simultan. Semoga bermanfaat.